Bismillahirrahmanirrahim. Ila ratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita diperjumpakan Allah lagi di majelis kita. Dan tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah karibaan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat, keluarga beliau hingga yaumil akhir. Terima kasih pada jemaah sekalian yang telah berkenan hadir malam hari di pengajian kita. Adapun malam hari ini daripada kitab Ihya Ulumuddin daripada Imam Al-Ghazali. Nah, pada minggu yang kemarin tentang ciri-ciri orang munafik, atau dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua sifat yang mustahil bersatu pada diri seorang munafik adalah kebaikan dalam perilaku dan kedalaman ilmu pengetahuan agama. Nah, jadi pada diri orang munafik kemarin tidak ada kebaikan dalam akhlak dan perilaku yang dimiliki oleh orang munafik. Jika dia berbicara, maka bicaranya adalah dusta. Jika dia berjanji, maka dia ingkari janjinya tadi. Nah, maka jika diberi amanah, maka dia akan mengkhianati. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua sifat yang mustahil bersatu atau dimiliki oleh diri orang munafik, kebaikan dalam perilaku dan kedalaman ilmu pengetahuan agama. Tentu kalau memiliki ilmu pengetahuan agama, tentu berbicaranya adalah berbicara jujur. Tentu jika dia berjanji, dia akan menepati segala janji yang dia ucapkan atau dia katakan. Begitu pula ketika dia diberi amanah, tentu dia menjaga daripada amanahnya. Tapi itulah namanya orang munafik. Nah, kebaikan akhlak dan pengetahuan ilmu tadi, khususnya ilmu agama, adalah dia memiliki kedalaman ilmu agama dan akhlak perilaku yang baik. Jadi tidak bisa bersatu antara akhlak perilaku yang baik dengan yang buruk bagi orang-orang munafik. Itu mungkin pengajian minggu yang kemarin tadi. Kemudian Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang terbaik di antara manusia adalah yang beriman, yang berilmu, yang beramal soleh. Jadi ada 3 kriteria daripada baginda Nabi yang terbaik di antara manusia. Yang pertama adalah yang beriman. Jadi yang pertama itu manusia yang beriman. Kemudian manusia lagi berilmu. Yang ketiga yang lagi beramal. Jadi ada ilmunya yang dia dapat tadi,
atau dia berilmu, beriman, berilmu, dan beramal soleh. Jadi iman, ilmu, dan amal soleh yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ketiga-tiganya. Jadi yang terbaik di antara manusia adalah yang beriman. Kemudian yang kedua adalah berilmu. Yang ketiga adalah beramal soleh. Jadi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imannya tentu yang terbaik di antara manusia adalah imannya ihsan. Jadi perlu dicatat situ, imannya yang terbaik di antara manusia adalah imannya yang ihsan, yaitu mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melihat akan Allah dalam setiap ibadah yang mereka kerjakan, seperti sholatnya, kemudian zikirnya, ketika dia makan minum, ketika dia berjalan, duduk, bicara, dan berbuat segala sesuatu, maka dia melihat dan menyaksikan akan Tuhan dalam setiap perilaku atau perbuatan yang dia kerjakan. Jadi setiap amal yang dikerjakannya, dia melihat dan menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kriteria iman di situ adalah imannya yang paling kuat, yaitu mereka melihat dan menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam setiap amal ibadah yang mereka kerjakan. Kalau tidak, iman yang paling lemah adalah di dalam setiap beramal ibadah Allah yang melihat mereka tadi. Kemudian setelah beriman lagi berilmu. Nah, jadi mula-mula pertama beriman, kemudian berilmu tadi. Tentu ilmu yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amal yang soleh tadi adalah amalnya orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala pula. Nah, jadi imannya melihat dan menyaksikan Allah. Kemudian ilmunya adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dengan ma'rifatullah. Karena dalam hadis lain Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para sahabat menanyakan tentang perihal amal. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling baik? Lalu dijawab Nabi, yaitu ilmu. Dengan ilmu apa wahai baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu dijawab Nabi, dengan ilmu ma'rifatullah. Nah, jadi yang dimaksudkan ilmu itu adalah ilmu ma'rifatullah. Jadi yang terbaik di antara manusia adalah yang beriman. Imannya adalah ihsan. Kemudian yang lagi berilmu, ilmunya apa? Ilmu dengan ilmu ma'rifatullah. Kemudian beramal soleh. Tentu dia berilmu tadi, nah, dengan ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia beramal soleh. Apa kata baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Walaupun sedikit amal ibadah orang yang mengenal Allah, itu cukup. Dan walaupun banyak amal ibadah yang dikerjakan dengan tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan pernah cukup. Dan ketika manusia menjauhkan diri darinya, dia juga menjauhkan diri dari mereka. Nah, jadi ketika manusia menjauhi
atau menjauhkan dirinya daripada Allah, artinya manusia tidak mau mendekati Allah, manusia tidak mau mengenal Allah, maka Allah pun tidak mau mendekati dirinya. Jika manusia tidak kepengen mencintai Allah, Allah pun tak kepengen mencintai dirinya. Jika manusia tidak mau mengenal Allah, Allah pun tidak mau mengenal dirinya. Begitu pula sebaliknya. Jika manusia hendak berjumpa Allah, Allah pun senang, kepengen berjumpa dengan si manusia. Maka jika manusia ingin mengenal Allah, Allah pun ingin memperkenalkan dirinya. Jadi sesiapa yang merindukan Allah, merindukan berjumpa dengan Allah, Allah pun merindukan perjumpaan dengan dirinya. Nah, jika dia atau diri kita menjauhkan diri dari Allah, maka Allah pun akan menjauhkan dirinya daripada kita tadi. Kemudian malam hari ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang iman. Iman itu adalah telanjang dan pakaiannya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman itu, kata baginda Nabi, iman itu telanjang, artinya tidak dibungkus apa-apa. Artinya iman tadi bersih, ataupun terbukanya tirai dinding hijab antara si salik dengan Tuhannya. Jadi tidak ada dinding, tidak ada hijab. Jadi iman itu telanjang, maksudnya iman itu tidak ada dinding dan hijab antara si salik dengan Tuhannya tadi. Jadi para salik yang meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia beriman, imannya para arifillah tadi, maka imannya ihsan, dapat melihat dan menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi dalam setiap amal ibadah yang mereka kerjakan, seperti melihat sesuatu, memandang sesuatu, maka yang dia lihat adalah Allah. Maka iman yang demikian tadi tidak ada hijab, tidak ada dinding lagi. Nah, iman yang paling kuat yaitu ihsan. Maka terbukalah tirai dinding tadi yang menghijabi diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitu nampak zat wajibal wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Dan pakaiannya iman tadi adalah takwa. Nah, jadi pakaian iman tadi adalah takwa. Ada pula yang menyatakan iman tadi percaya. Percaya sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini dengan sebenarnya akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu keyakinan tadi yang paling kuat tentu kita melihat dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Kalau ujar orang, kata ujar orang, ya itu masih ujar-ujar orang, perkataan guru. Nah, tentu iman kita belum dikatakan kuat dan mantap tadi. Karena kita belum melihat dan menyaksikan sendiri dengan mata kepala sendiri, belum melihat dan menyaksikan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pentingnya ma'rifatullah, maka pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita sendiri bisa melihat dan menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, inikah Tuhanku yang bernama Allah. Oh, inikah Tuhanku yang ku puji siang dan malam, yang ku ingat pagi, siang dan malam. Oh, inikah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimakrifati orang.
Inikah Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan semesta sekalian alam? Sudahkah kita melihat dan menyaksikan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dosakah mengenal Allah itu? Nah, kita mengenal Allah itu dosakah? Nah, atau tidak bolehkah mengenal Allah? Nah, tapi menyembah Allah disuruh. Nah, bahkan disuruh lebih rajin, lebih giat. Nah, biasanya marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana iman bisa meningkat kalau tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Macam mana iman bisa meningkat, ketakwaan meningkat kalau belum bisa melihat dan menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Imannya misalnya begini, asyhadu an la ilaha illallah, keras dia mengucapkan, naik saksi aku tiada Tuhan melainkan hanya Allah. Keras penyaksiannya, ucapannya tadi, bahwa dia berikrar, bersumpah bahwa tidak ada Tuhan, naik saksi aku menyaksikan dengan sebenarnya bahwa tiada Tuhan melainkan hanya Allah. Ini saksi, kesaksian atau ikrar di mulut atau di lidah. Tetapi dirinya benar-benar belum melihat menyaksikan Allah, maka belum sempurna penyaksiannya tadi. Memang yang dihisab pertama ketika meninggal dunia atau di negeri akhirat, di padang mahsyar, yang dihisab adalah sholat. Sholat tentu yang sholat tadi adalah orang beriman. Orang beriman dimulai daripada dua kalimat syahadat, rukun Islam tadi. Nah, tentu orang tadi adalah Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat. Sholat tidak akan sah kalau orang tadi belum Islam. Nah, sholat tadi belum sah. Sholat tidak akan sempurna ketika orang tadi yang masuk Islam tadi belum bisa melihat dan menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia ikrarkan tadi. Asyhadu an la ilaha illallah, naik saksi aku tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi penyaksian dirinya akan Tuhannya. Sudahkah dia melihat, sudahkah dia menyaksikan akan Tuhannya yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adakah di hatinya kepikiran untuk mengenal Tuhannya tadi? Nah, jadi bila hatinya ada keraguan sedikit tentang penyaksiannya, oh aku ini belum mengenal Tuhanku yang bernama Allah, oh aku ini belum melihat dan menyaksikan Tuhanku, maka wajiblah dia menuntut ilmunya tadi, karena keraguan iman di hatinya tadi atas ikrar dua kalimat syahadat yang dia ucapkan. Nah, jadi kalau syahadatnya belum sempurna, maka sholat murnya pun sama. Nah, sama saja tadi. Nah, kalau secara lahiriah, secara syariat, ya dibenarkan dua kalimat syahadat tadi. Nah, tapi kalau sebenarnya penyaksian belumlah dia menyaksikan, nah, tentu kita berucap menyaksikan berarti melihat, menyaksikan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah nanti ketika kita meninggal dunia, masuk kubur, lalu ditanya oleh malaikat tentang penyaksian kita akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak salah ketika malaikat menanya engkau, man rabbuka atau mar rabbuka, siapa Tuhan engkau, kan ditanya. Karena ini bersangkutan dengan rukun Islam tadi. Nah, tentu dua kalimat syahadat tadi dipertanyakan. Nah, jadi mumpung hidup di dunia, maka tanyakan sekarang. Nah, masih hidup di dunia tadi, tanyakan kepada diri sendiri, manakah Tuhanku yang bernama Allah? Harusnya begitu.
jangan nunggu ditanya malaikat. Nah, naik saksi aku tiada Tuhan melainkan hanya Allah. Ya, jadi iman itu ada pula istilah percaya, yakin akan Allah Subhanahu wa taala. Tentu keyakinan tadi artinya kita melihat dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri tadi akan Tuhan kita yang bernama Allah. Itulah iman yang paling kuat. Tentu Nabi pun melihat dan menyaksikan akan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutlah inilah pewaris para nabi tadi. Nah, pewaris para nabi tadi yaitu mereka yang menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang usul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mengenal Allah itulah pewaris para nabi tadi. Tentu kata Nabi tidak ada derajat yang lebih mulia, yang lebih tinggi daripada pewaris Nabi. Karena tidak ada mungkin lagi ada Nabi yang lain setelah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi sabda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iman itu telanjang dan pakaiannya adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi iman tadi benar-benar percaya, melihat dan menyaksikan Allah. Supaya iman tadi sampai kepada Allah, lalu sering-seringlah bermusyahadah gitu. Nah, jadi percaya dengan sebenarnya kepada Allah. Karena iman tadi telanjang, lalu ada diberi pakaian takwa tadi. Takwa itu adalah artinya takut ya. Tapi sebenarnya takwa tadi menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhiasannya iman adalah rasa malu. Tentu malu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malu kepada dunia. Dan buahnya adalah ilmu. Nah, jadi iman tadi sebenarnya percaya akan Allah Subhanahu wa taala, yang paling kuat adalah ihsan. Ini contoh misal. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada diri sang salik tadi, perintahkan untuk bertakwa. Nah, maka para salik tadi diutamakan membersihkan diri dengan cara bertaharah, membersihkan diri lahir, diri batin. Jangan sampai mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Para salik tadi beramalnya, amal solehnya apa? Yaitu sering-sering bermusyahadah. Amal solehnya diantaranya bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memandang kepada diri dan kepada Allah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang beriman, orang yang ihsan tadi, perintahkan, maka dengan segera si orang tadi melaksanakan apa yang diperintahkan. Nah, ini namanya bertakwa. Ada perintah Tuhan yang tertulis, tersurat, ada pula yang tersirat. Maka disebut namanya sirullah, rahasia Allah. Jadi sirullah itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang langsung kepada diri yang mengenalnya tadi, kepada diri insan manusia. Dinamakan sirullah tadi. Segala firman Allah, segala kalam-kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman. Nah, kalau imannya lemah, tentu tak bisa dia melihat, menyaksikan akan Allah. Tentu dia tak bisa mendengar segala firman dan kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Tuhan itu berhenti berkalam?
Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berhenti berfirman kepada manusia? Berhenti ke Abang Sarif? Tahukah kita? Kita bilang berhenti, nah dari mana kita tahu? Nah, kita bilang terus menerus, cuma kita tak dengar. Nah ini masalahnya. Tentu Tuhan tadi selalu memberikan taufik hidayah, memberikan ilham petunjuk kepada setiap diri insan manusia. Cuma manusia ini lantaran hatinya terlalu condong akan dunia, maka sulit mendengarkan segala firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau hendak mendengarkan segala sirnya Allah, firman Allah atau kalam Allah tadi secara langsung, maka ambillah contoh Gaus Ajam tadi, yang disebut Gaus Ajam, mereka yang tidak hirau akan dunia. Ini semata-mata hanya mencintai Allah. Nah, semata-mata mencintai Allah. Kalau banyak yang dicintai ya susah. Nah, hati kita, perasaan kita tadi, kalau terlalu banyak dunia ya macam debu lah. Makin hari makin tebal, makin hari makin tebal, susah kita. Nah, kalau telinga itu makin hari makin banyak kotorannya kan susah untuk mendengar sesuatu. Nah, apalagi hati tadi. Nah, hati tadi. Maka sering-seringlah bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Nah, supaya hati tadi dapat menerima segala ilham, segala firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya namanya pewaris Nabi, memang kedudukannya tidak Nabi, cuma sama seperti Nabi, pangkat derajat tadi. Nah, cuma bukan Nabi dan Rasul, cuma pewaris Nabi. Nah, tentu mereka tadi, para pewaris Nabi, dapat mendengarkan segala kalam-kalamnya Allah, dapat mendengarkan segala firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang terjadi dengan Gaus Ajam tadi. Maka dari itu jagalah imanmu tadi. Nah, iman tadi. Jadi contoh bertakwa kepada Allah bagaimana? Berdiri, ketika Allah merintah berdiri, berdiri. Ketika Allah merintah duduk, duduk. Inilah amal soleh daripada orang yang beriman, yang mengenal Allah. Duduk saja, dia duduk karena Allah. Dia bicara karena Allah. Nah, nanti orang awam kan bingung, itu bukan Nabi. Ya memang bukan Nabi. Siapa bilang Nabi? Siapa bilang aku Nabi? Bukan. Tak pernah mengaku Nabi. Nah, seperti yang terjadi para Gaus Ajam tadi. Mereka yang tidak hirau akan dunia tadi. Mereka yang mengenal Allah tentu dekat dengan Allah. Bayangkan, berdiri karena Allah yang memerintahkan diri. Duduk karena Allah, berjalan karena Allah. Inilah bentuk-bentuk ketakwaan tadi. Jadi tidak ada paksaan bagi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, tidak ada bentuk ketakwaan atau perintah Allah yang membuat dia terpaksa. Semuanya karena lillahi ta'ala, semuanya karena Allah. Engkau berdiri terpaksakah? Engkau makan terpaksakah tadi? Engkau berjalan, engkau pergi ke ladang, engkau pergi ke kebun, engkau mencangkul dan lain sebagainya. Hal demikian tadi terpaksakah? Nah, tentu tidak terpaksa. Karena kecintaanmu akan Allah. Beda orang yang tak mengenal Allah tadi, dia berbuat sesuatu karena selain daripada Allah. Dia berbuat sesuatu tadi, misalnya sholatnya karena selain daripada Allah. Makan minum tidak karena Allah. Duduk tidak karena Allah. Nah, jadi bentuk amal soleh bagi orang yang mengenal Allah, bayangkan dia tidur pun karena Allah. Nah,
Jadi Allah memberikan petunjuk langsung kepada dirinya tadi. Misalnya mengantuk, matanya diberi tanda tadi. Jadi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Gaus Ajam atau mereka yang tidak hirau akan selain daripada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan makan, memerintahkan minum, memerintahkan berbuat segala sesuatu. Mungkin bagi orang awam akan sulit dicerna hal demikian ini tadi. Nah, ya akan sulit. Mereka akan sulit menerima tadi. Makanya pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan mengenal Allah tadi imanmu lebih kuat. Amalmu, ketakwaanmu tadi jadi terarah. Maksudnya beramal ibadah tadi bukan mengharap sesuatu, tapi karena Allah. Jadi engkau berbuat segala sesuatu itu karena kecintaanmu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika